air lumpur inilah yang kami minum. Ada yang berbeda saudara dan sudah dapat ini lagi. Fokus di situ. Masih banyak. Tapi menunggu itu apa kan? Kami butuh beras air bersih. Kami butuh beras sama air bersih lah. Tolong saudara dikirim Pak. Pemirsa Kompas TV, bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara meninggalkan trauma tersendiri bagi warga terdampak. Korban jiwa berjatuhan, dan masih ada yang hilang hingga banyaknya warga yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi. Penanggulangan bencana terus dilakukan tak hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat sipil. Saat ini sudah bersama kita salah satu relawan Muhammadiyah Disaster Management Center asal Bengkulu yang menyalurkan langsung bantuan ke wilayah terdampak bencana. Sudah bersama kita Suryadi Jaya, salah satu relawan dari MDMC ini. Selamat pagi, Mas Suryadi. Pagi, Mas Rere. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat-sehat aja sekarang. Relawan juga, alhamdulillah masih sehat. Oke. Bang, ini kita lebih dulu membahas tentang sisi MDMC-nya, Bang ya. Masih banyak warga yang belum tahu MDMC itu apa, fungsinya apa, dan dari bencana ini juga MDMC turun langsung, setidaknya membantu korban terdampak bencana di 3 wilayah di Sumatera ini, Bang. Boleh dijelaskan? Baik, bisa dijelaskan. MDMC itu adalah Muhammadiyah Disaster Management Center, lembaga di bawah organisasi Islam Muhammadiyah. Kalau di organisasi selain MDMC itu namanya Lembaga Resiliensi Bencana Muhammadiyah. Nah, kami dari Bengkulu ini di bawah pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Kita juga kemarin ketika mendapatkan informasi terkait bencana banjir dan tanah longsor yang ada di Pulau Sumatera, tentu kami langsung melakukan gerakan dengan melakukan rapat terlebih dahulu secara internal bagaimana menyikapi dampak bencana yang terjadi di Sumbar, Sumatera Utara, dan Aceh. Hari kedua, ternyata MDMC pusat langsung membentuk mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh pimpinan Muhammadiyah wilayah, pimpinan wilayah Muhammadiyah maksud kami, termasuk PWM Bengkulu, yang menjelaskan bahwa seluruh warga Muhammadiyah harus melakukan respon dan membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Pulau Sumatera. Setelah itu kami langsung berkoordinasi dengan pihak PWM, kemudian Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah Muhammadiyah, Lazismu, yang nantinya untuk melakukan penggalangan dana. Kita bergerak cepat, penggalangan dana langsung dilakukan, dan kami juga bersama MDMC Pusat langsung melakukan rapat bersama MDMC Regional Sumatera terkait pembagian relawan yang akan diterjunkan ke seluruh area terdampak bencana.
Akhirnya dari rapat tersebut diputuskan bahwa NDMC Regional Sumatera yang wilayahnya tidak terdampak bencana fokus untuk membantu pemulihan bencana di Provinsi Sumatera Barat. Ada yang di Kabupaten Agam, ada yang di Bukit Tinggi, ada yang di Pariaman, dan Kabupaten Bengkulu itu ditugaskan untuk mendampingi pimpinan daerah Muhammadiyah di Kabupaten Pesisir Selatan. Karena memang jarak dan akses tercepat itu menuju Sumbar itu berada di Kabupaten Pesisir Selatan. Sementara provinsi-provinsi lain seperti Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, dan Bangka Belitung juga saat ini sudah bergerak semua ke sejumlah titik di Sumatera Barat seperti Agam, Bukit Tinggi, kemudian ada di Kota Padang, dan Pariaman. Jadi kami dari Bengkulu tidak langsung menerjunkan tim secara skala besar. Kami MDMC Bengkulu mengirimkan 2 tim awal yang tugasnya adalah melakukan pendataan dan melihat kondisi terkini apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi terdampak bencana. MDMC Bengkulu mengirim 2 orang untuk menjadi tim asesmen. Itu kami sampai di Painan ini di ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan itu pada hari Senin subuh pagi ya. Kami langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, wakil bupati, BPBD, dinas pendidikan, para camat, dan wali nagari atau disebut kepala desa. Kemudian hari pertama itu kita mendapatkan data bahwa hari Senin kemarin itu ternyata sejumlah kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan ini sebanyak 9 kecamatan itu terdampak banjir dan longsor. 83.000 lebih masyarakat terdampak bencana banjir. Namun pada hari Senin itu ketika kami tiba, kan kejadian banjir itu hari Kamis ya. Nah, hari Senin, maaf, tanggal 24 November itu, sedangkan kami baru tiba itu seminggu kemudian. Kecamatan-kecamatan yang terdampak banjir itu sudah mulai surut dan kondisinya pada hari Senin itu sudah mulai normal kembali. Anak-anak mulai sekolah kembali pada hari Senin kemarin. Namun ada 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Bayang Utara, yang hingga saat ini masih terisolir karena akses penghubung satu-satunya itu jalannya putus sejauh sekitar 200 meter. Sehingga pendistribusian logistik, bantuan segala macam itu terhambat. Nah, kami pada hari kedua kita langsung melakukan pelayanan dapur umum. Sampai hari ini juga masih terus dapur umum langsung kita berikan ke warga-warga terdampak. Sementara tim asesmen awal itu menjalankan tugasnya untuk pendataan, tim yang di Bengkulu terus melakukan pengumpulan data dan terus berkoordinasi dengan kami. Akhirnya diputuskan pada kemarin hari Kamis sore, tim dari Bengkulu sudah berangkat sebanyak 11 orang, termasuk salah satu dokter, untuk membantu pelayanan medis di lokasi terdampak bencana. Nah, pagi tadi baru sampai teman-teman dari Bengkulu, 11 orang, rencananya akan berangkat ke lokasi terdampak bencana untuk mendirikan pos pelayanan. Kami akan menginap di sana dan akan terus memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena memang instruksi dari pusat kami harus menjalankan 6 klaster. Pertama logistik, pendidikan, kesehatan, kemudian water and sanitation hygiene, dan search and rescue. Gitu Bang Rere. Nanti rencana hari ini kita akan berangkat ke sana dan
rencana akan menginap 5 sampai 7 hari. Bang Suryadi mungkin bisa dijelaskan di tempat Abang sekarang itu Sumatera Barat kan memang cukup parah terdampak banjir bandang dan longsor. Nah, bisa digambarkan nggak Mas, seperti apa kondisi eh, bencana yang ada di tempat Abang saat ini dan sampai sekarang ini yang paling dibutuhkan oleh warga terdampak itu apa? Baik, untuk kondisi saat ini jalan masih putus ya. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bersama TNI Polri juga sudah menerjunkan sejumlah alat berat untuk menormalisasi sungai, kemudian menimbun kembali jalan tersebut. Kemudian kondisinya sekarang di 4 desa, Desa Kotorana, Desa Muara Air, Desa Pancung Taba, dan Desa Limau Gadang, itu saat ini dari hari Kamis minggu kemarin, itu kondisinya mati listrik dan tidak ada akses internet sama sekali. Jadi mereka benar-benar terisolir. Kebutuhan yang sangat dibutuhkan saat ini adalah logistik tentunya, terutama di 2 desa ya, Desa Pancung Taba dan Desa Ngalau Gadang. Karena 2 desa tersebut ada daerah-daerah yang harus ditembus menggunakan jalan kaki hampir 1 jam perjalanan. Bahkan untuk yang di Pancung Taba itu di Kampung Dilan namanya, itu harus berjalan sejauh 4 km dengan kontur yang curam. Sehingga untuk menembus lokasi tersebut sedikit kesulitan. Kemarin sempat juga ada bantuan dari pemerintah itu melalui helikopter dan sudah diterima oleh masyarakat. Terkait listrik saat ini dari pantauan kami di lapangan, PLN juga sudah mulai memperbaiki tiang-tiang listrik yang patah dan tumbang. Sepertinya sudah akan mulai normal kembali dalam minggu-minggu depan ya. Terus jalan juga ditargetkan minggu depan juga sudah normal. Yang sangat dibutuhkan itu selain logistik juga BBM, karena akses yang terputus. Jadi kendaraan-kendaraan warga untuk mengantar logistik, kemudian aktivitas warga itu termasuk genset ya, ada bantuan genset 2 unit per desa, itu tidak bisa hidup karena BBM-nya tidak ada. Kemudian penerangan tidak ada, jadi masyarakat ini masih membutuhkan alat penerangan darurat seperti lilin atau minyak tanah untuk lampu ya, atau senter begitu. Oke. Kalau terkait pengungsian, saat ini memang ada yang komunal, pengungsian komunal di musola, namun ada juga kebanyakan di rumah-rumah keluarganya. Yang sangat dibutuhkan adalah tikar, selimut, dan kasur. Termasuk juga tim medis. Karena di sana saat ini sudah mulai flu dan batuk, meriang, dan untuk balita, bayi, itu ruam popok. Begitu, Mas Rere. Oke. Bang Suryadi, bisa digambarkan aktivitas warga di sana, Bang? Apakah saat ini masih banyak warga yang mengais-ngais sisa dari banjir dan longsor yang menghancurkan rumah mereka, bahkan ada juga yang mencari keluarga mereka yang hilang. Seperti apa, Bang, untuk gambar kegiatan masyarakat di sana, Bang? Untuk di pesisir selatan sendiri akibat banjir dan tanah longsor ini
memakan korban jiwa sebanyak 3 orang, eh, dan semua sudah ditemukan. Untuk dampak longsor di 2 desa yang terparah saat ini itu tidak memakan korban jiwa, karena memang kondisi hujan pada saat itu sudah sangat deras sekali. Dan warga sudah mulai melihat tanda-tanda akan terjadi bencana tersebut dan sudah mengevakuasi diri sendiri. Sehingga ketika terjadi bencana, walaupun rumahnya hilang, mereka sudah evakuasi terlebih dahulu. Kemarin kita lihat juga masyarakat juga masih mendatangi tempat rumah-rumah mereka yang rusak itu. Ada yang menggali padi, beras yang tersimpan di dalam rumahnya untuk dimasak dan dimakan bersama-sama warga yang lainnya. Ada juga perabotan-perabotan rumah tangga seperti sepeda motor, kulkas, elektronik lainnya juga sedang diambil oleh warga pemilik rumah. Sayangnya saat ini masih belum ada bantuan terkait school kit, perlengkapan sekolah anak. Padahal di 2 desa tersebut pembelajaran di sekolah sudah dimulai. Sementara puluhan anak-anak yang perlengkapan sekolahnya seperti seragam, alat tulis, tas, dan sepatu hanyut terbawa banjir kemarin. Sehingga mereka sekolah tanpa seragam. Jadi ini cukup dikhawatirkan membuat anak-anak mengalami insecure atau trauma. Sementara warga-warga lain yang rumahnya tidak terdampak saat ini beralih profesi menjadi tukang ojek, nih, Bang Rere. Jadi logistik yang akan masuk atau para relawan yang akan masuk ke daerah Pancun Taba, daerah Limau Gadang, itu daftar oleh mereka dengan biaya-biaya tertentu. Oh, Ya, karena jarak dari akses utama itu yang tempat terakhir jalan putus itu ke Pancung Taba sekitar 7 kilo, sedangkan untuk menuju Limau Gadang itu membutuhkan sekitar berjarak 15 kilo. Jadi cukup jauh juga cukup untuk jauh. ditempuh jalan kaki begitu. Tadi kita membahas tentang kondisi di daerah sana usai terdampak bencana. Nah, sebelumnya kan BMKG juga kembali mengeluarkan peringatan dini nih terkait potensi bencana termasuk juga di Sumatera Barat dan beberapa wilayah lainnya. Nah, pasca bencana ini, Bang, untuk cuaca di wilayah Sumatera Barat sendiri seperti apa, Bang? Apakah sudah mulai cerah atau lagi-lagi cuaca ekstrim masih terjadi? Seperti apa ini, Bang? Baik, khusus di Kabupaten Pesisir Selatan, sejak kami tiba di sini, sejak hari Senin ya, dan sampai Jumat ini cuaca terbilang cukup cerah dan panas. Namun ketika kami tiba di daerah terisolir Limau Gadang, paling ujung, desa paling ujung Limau Gadang, itu memang sempat hujan deras, sekitar 30 menit hujan deras. Sehingga para relawan yang berada di lokasi Limau Gadang tersebut khawatir, karena memang kondisinya saat ini, Mas Rere, di daerah Limau Gadang itu perkampungan warga itu berada di tengah-tengah, sementara di sebelah kirinya adalah sungai, jurang sungai, kemudian di atasnya adalah tebing curam. Sehingga ketika kami berada di Limau Gadang tersebut dan cuacanya cukup ekstrim saat itu, hujan deras, tanah yang ada di atas itu seperti bisa saja sewaktu-waktu longsor kembali. Karena memang tanah-tanah di tebing-tebing itu sudah mulai kelihatan retak-retak gitu, Mas Rere. Sehingga kami putuskan kemarin setelah asesmen sebentar, ya meskipun datanya belum dapat secara detail ya, jadi kami memutuskan untuk pulang karena alasan keselamatan.
gitu. Tapi setelah itu di Limau Gadang itu kan hujan deras. Tapi informasi di Pancung Taba, di desa yang kedua terakhir, itu tidak hujan, hanya gerimis-gerimis sedikit saja. Sementara di bawah daerah lainnya itu cerah, sebenarnya cerah, nggak ada hujan sama sekali. Setelah itu tidak ada lagi informasi hujan ya, semua cerah terus sampai hari ini. Untuk saluran komunikasi saat ini apakah udah normal atau masih mengalami masalah? Terlebih kan ada Starlink udah ada juga kan. Apakah masih ada gangguan sinyal selain listrik tadi? Baik, kalau untuk internet memang ada di bantuan Starlink satu setiap desa ya. Satu atau berapa ya, pokoknya kita temuinnya satu di desa tersebut, di desa Pancung Taba itu. Saat kita mengakses sinyal tersebut memang sering gangguan ya, kadang hilang, kadang ada. Hidupnya juga malam hari, karena sesuai dengan genset ya. Kalau genset hidup, baru Starlink hidup. Kalau mau siang hari bisa dihidupkan, tapi kadang masyarakat memprioritaskan BBM, karena BBM cukup langka, sehingga terkadang kalau tidak urgent banget kan, genset baru dihidupkan di malam hari, sehingga sinyal baru ada di malam hari begitu. Ya, artinya masih belum stabil lah Pak ya, masih Belum terganggu efek dari bencana tersebut. Oke, terima kasih Bang Suryadi Jaya sudah menyempatkan waktunya di sela-sela membantu korban terdampak longsor dan banjir bandang di Sumatera Barat. Sehat-sehat selalu dan tetap jaga keselamatan. Titip salam dengan teman-teman relawan lainnya. Terima kasih Bang Suryadi. Terima kasih.